Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang gadis muda bernama Iris yang sedang flashback ke masa lalu ketika ia bertemu dengan seorang cowok yang akan menjadi kabogoh atau pendamping hidupnya bernama Jess. Ini bebenguknya mereka bertemu di swalayan saat sedang membeli buah kadongdong hingga Jess tak sengaja menjatuhkan beberapa buah yang justru malah menjadi sebab keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama. I'm Josh, my babe. Waktu berlalu. Disinilah mereka sekarang sedang dalam perjalanan menuju liburan ke sebuah film milik teman Jess yang berada di tengah hutan, di mana mobil yang mereka kendarai dijalankan dengan mode autopilot alias jalan sendiri tanpa disetir, karena memang mereka hidup di zaman sekarang yang teknologinya serba canggih dan opo-opo serba AI. GPS Road, setibanya di lokasi yaitu sebuah film mewah di tengah hutan, Iris pun curhat sedikit tentang kekhawatirannya yang takut tidak diterima oleh teman Jess yang agak gimana ya. Terakhir kali ketemu, mereka menunjukkan raut wajah kurang suka dengan keberadaan Iris di sirkulan mereka. Tetapi Jess meyakinkan bahwa teman sebenarnya orang yang baik. Namun, adabnya memang kurang dijaga. Just relax. Don't. Saat masuk mereka disambut oleh salah satu teman Jess yang bernama Kat. Dia adalah kekasih dari yang punya villa mewah ini. Masuk ke dalam, Iris pun bertemu dengan teman-teman Jess yang lain. Di antaranya ada Ellie, si gemoy, dan Patrick, si tukang masak. Kemudian, muncullah yang punya villa itu sendiri, yaitu Sergei, seorang pria asal Rusia yang diketahui memiliki pekerjaan kotor, dan pastinya tidak semua orang mau melakukannya. Hello, karena Iris sangat hadang sekali. Ia pun izin ke kamar duluan untuk mandi, di mana kita akan melihat sebuah benda semacam mirip dengan perangkat khusus yang entah untuk apa kegunaannya. Saatnya makan malam bersama. Satu persatu orang pun menceritakan pengalaman menarik dalam hidup mereka, termasuk Kat yang menceritakan tentang momen pertama kali ia bertemu dengan Sergei. Setelah mereka semua selesai, giliran Iris yang menceritakan tentang pertemuannya dengan Jess di swalayan. Meski terlihat sederhana tanpa ada kemewahan, tapi cinta sejati tak memandang tempat dan materi. Di mana Iris menceritakan momen ini dengan penuh penghayatan dan ketulusan. Tetapi semua orang termasuk Josh seolah tidak menghargai ceritaan tersebut. Selesai makan, Kat pun curhat kepada Iris tentang hubungannya dengan Sergei. Bisa dibilang chat ini adalah aniannya Sergei, karena sebenarnya Sergei sudah menikah dan punya keluarga. Layaknya barang yang bisa dipakai kapan saja, chat hanyalah sebuah alat untuk search, menyalurkan nafsu dan syahwatnya. Donat tidak worth it sekali. Andai saja tidak ada uang dalam hal ini, I'm talking to. Selesai kata, Iris pun penasaran dan bertanya, "Hey Kat, apakah kau membenciku? Kenapa kalian semua seolah tampak tidak menyukaiku sejak awal ketemu?" Kat pun menjawab, ia sebenarnya tidak benci, melainkan hanya tidak suka dengan keberadaan Iris di tempat ini. Karena dengan adanya Iris bersama mereka, itu seolah menggantikan posisi Kat di hadapan Sergei. Nobody could listen. Chat. Entah apa yang Kat maksud, dan bagaimana bisa Iris yang jealous adalah pacarnya. Jess menggantikan posisi Kat di depan Sergei. Entahlah, Iris juga bingung dengan hal ini. Keesokan paginya, Iris mengajak Jess pergi ke danau di belakang villa untuk menikmati pemandangan berdua di mana Jess mengaku sedang mules dan ingin modal dulu, sehingga Iris diminta untuk pergi duluan ke sana. Tak lama setelah Iris pergi dan sedang berjalan menuju danau, Jess pun buru-buru mengambil ponselnya dan mencolokin sebuah perangkat yang sempat kita lihat tadi. Entah apa yang sedang Jess lakukan. Iris tiba-tiba saja merasakan sesuatu yang aneh, dan tanpa sadar mengambil pisau lipat yang entah kapan ia membawanya. Tadi duga Sergei ternyata ada di sana, sedang rebahan di atas kursi yang karena tak ingin menimbulkan fitnah. Iris pun sempat berniat untuk kembali, tapi langsung dicegah oleh Sergei dengan alasan ingin meminta sedikit bantuan, yaitu mengoleskan tabir surya pada punggung dan bahunya. Oke, dan ya, Sergei mulai bertindak kurang ajar ketika ia mendekati Iris dan melakukan hal-hal tidak senonoh. Dan tebak, apa yang terjadi selanjutnya? Saat Josh bertanya, "What happened? Aya naon?" Iris pun menjawab bahwa ia telah sengaja membunuh Sergei dengan pisau lipat saat sedang melakukan pembelaan diri.
di mana Jas yang kepanikan pun langsung menyuruh Iris, robot yang ia sewa dari sebuah perusahaan, dan pertemuan mereka di swalayan hanyalah sebuah program ingatan yang tidak nyata sama sekali. You're a robot. Robotion ya, adalah sebuah robot pendamping, alias companion robot yang Jas sewa untuk menemani hari-hari gabutnya, yang jika Anda ingin tahu bagaimana mereka bertemu, inilah yang sebenarnya terjadi. Ya, Charles Pemon. Ya, pada kenyataannya, momen jatuh cinta mereka sama sekali tidak. Jas hanya perlu menyebutkan nama lengkapnya untuk diidentifikasi dan menceritakan di mana dan kapan mereka ingin bertemu pertama kali. Level establish. Hey you. Karena Iris masih tidak percaya, Jas pun menunjukkan ponsel yang ia gunakan untuk mengendalikan Iris dari sebuah aplikasi khusus. Jas bisa mengubah suara dan bahasa yang Iris gunakan sesuai dengan keinginannya. Seakan tak percaya dengan fakta ini, Iris pun menceritakan tentang perasaannya yang sangat nyata. Iris mengaku akan menuruti semua keinginan Jas, memasak untuk Jas, merawat Jas, melayani, asalkan ia bisa menjadi pendamping hidup Jas untuk selamanya. Kecintaan, guys, tak lama muncul yang meminta Jas ke belakang sebentar untuk membicarakan terkait langkah yang harus mereka ambil selanjutnya, di mana Jas berkata bahwa semuanya baik-baik saja, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka hanya perlu menunggu polisi datang. Setelah polisi datang, mereka akan menghubungi pihak perusahaan robot. Pihak perusahaan robot datang, mereka akan langsung menyita Iris dengan alasan terjadi malfungsi, error, dan kecelakaan. Maka selesai sudahlah urusan mereka dengan masalah ini. Yang tidak mereka berdua sadari adalah saat ini, Iris sedang mencoba melepaskan ikatannya yang tepat. Saat Jas muncul, Iris langsung melumpuhkan Jas mengambil ponselnya yang tergeletak dan melarikan diri ke dalam hutan. Tak lama setelah Iris kabur, Jose dan kawan-kawan pun berkumpul untuk membahas tentang rencana awal mereka, di mana Anda semua yang menonton mungkin akan cukup dibuat terkejut saat mengetahui jika kematian Sergei adalah tujuan utama dari rencana ini. Jas pun menunjukkan perangkat kecil yang disebut dengan mod, berisi perangkat lunak yang dapat meretas. Sistem bawaan pabrik, jailbreaking. Atau kalau bahasa kerennya mah, ingat, Iris adalah robot perusahaan yang disewakan untuk mendampingi para pelanggan. Mereka dilengkapi dengan sistem keamanan yang mencegahnya untuk melakukan kekerasan, termasuk menyakiti manusia. Dan perangkat kecil itu digunakan untuk membobol sistem keamanannya. Lantas, apa tujuan Jas dan kawan-kawan membunuh Sergei? Ya, lagi-lagi, ini semua adalah tentang atau persoalan cuan. Apalagi, atau kalau bukan cuan mah guys, sebagai seseorang yang punya pekerjaan kotor, Sergei tentunya memiliki sejumlah uang simpatan di dalam brankas yang jumlahnya fantastis. Secara teknis, Jas dan kawan-kawan tidak pernah dengan tangannya membunuh Sergei, dan mereka menganggap kematian Sergei dianggap pantas dengan sebab pekerjaan kotornya yang sangat jahat. Oh, smell salt. Sekarang Josanya perlu mengembalikan Iris ke setelan pabrik menggunakan aplikasi DIT. Namun, yang jadi masalah adalah ponsel yang ia miliki kini sudah dibawa pergi oleh Iris. Dan bermodalkan sepucuk pistol yang Eli bawa dari dalam brankas milik Sergei, mereka pun akan memburu Iris ke dalam hutan, di mana Iris sendiri sudah berhasil membuka kode saat panel Jas, mematikan kontrol suara, mengubah warna mata sesuai keinginannya, termasuk mengubah tingkat kecerdasan menjadi 100%. Wow, Jas dengan tingkat kecerdasan yang sudah mencapai level maksimal, Iris pun mulai melakukan hipotesis prediksi untuk bisa kabur dari tempat ini, di mana pilihannya jatuh pada mobil autopilot yang dapat langsung mengantarnya pulang kembali ke kota. Iris langsung bersembunyi saat Ellie dan Patrick sedang berkeliling mencarinya, yang karena ponselnya berbunyi, Iris pun akhirnya ketahuan. Dan inilah yang terjadi. Ya, Iris dan Ellie pun jatuh dari atas tebing yang tidak terlalu curam, di mana sepucuk pistol menjadi satu-satunya harapan yang ketika mereka sedang berebutan, Eli berhasil meraihnya duluan. Tetapi tepat saat Ellie mati, Jas dan kawan-kawan pun tiba di sana. Setelah mendengar suara tembakan, Iris dengan cepat berlari kembali ke villa dan langsung masuk ke dalam mobil untuk kabur dari tempat ini.
Masalah lain pun muncul saat Iris salah masuk mobil. Itu adalah mobil milik Serge, yang hanya bisa dinyalakan dengan sistem pengenalan suara. Namun dengan fitur pengubah suara yang ada di aplikasi, tak sulit untuk Iris menemukan warna suara yang mirip sekali dengan Sergei, sehingga drive home. Tak lama setelah Iris kabur, Jas langsung mencari ponsel milik Serge untuk mematikan mobilnya dari jarak jauh. Yang alhasil, ketika Iris sedang terjebak di pinggir jalan dengan mobilnya yang sudah mati total, Jas pun kembali ke dalam hutan untuk melihat keadaan Ellie yang sudah innalillahi. Anda mungkin akan terkejut saat baru menyadari jika Patrick ternyata adalah sebuah robot juga. Robot yang Ellie sewa untuk menjadi teman pendampingnya. Sehingga dengan fakta bahwa Ellie sudah mati, Jas langsung mengembalikan Patrick ke setelan pabrik dan menjadikannya sebagai robot pendamping yang baru. Love Link Est. Tepat saat Jas berhasil mengubah Patrick menjadi robot pendampingnya dan akan dimanfaatkan untuk menangkap Iris. Iris sendiri sedang berusaha memecahkan kaca jendela mobil karena terjebak di dalam sana, sampai akhirnya muncul seorang petugas polisi yang sedang melakukan patroli, dan Iris yang sudah pintar pun mengubah bahasa yang ia gunakan menjadi bahasa Jerman untuk membuat si petugas kesulitan dalam berkomunikasi, di mana si petugas tak sengaja melihat pisau yang tergeletak di dalam dan langsung menundukkan senjatanya meminta Iris untuk tiarap. Tak lama muncullah Patrick yang ditugaskan untuk menangkap Iris, yang karena Patrick juga sudah dibobol sistem keamanannya, ia tak segan-segan melukai siapa saja, termasuk bapak petugas yang satu ini. Setibanya di villa, Patrick pun langsung mewa Iris dalam keadaan mode sleep, atau mode tidur, termasuk petugas polisi yang dimasukkan ke dalam bagasi. Merasa ini sudah kelewat batas, Kat yang ingin lari dari tanggung jawab pun berniat pergi membawa separuh uang yang jadi. Ia juga mengaku tidak membenarkan pembunuhan terhadap Sergei, karena meskipun Sergei adalah pacar yang buruk, ia bukanlah seseorang yang jahat seperti yang dituduhkan. Karena pekerjaan kotor yang dimaksud adalah bisnis pertanian yang memang kotor, dan tidak semua orang mau melakukannya. Saat Chad hendak pergi, Jas pun menyuruh Patrick untuk mengetikkannya, dan Patrick stopper. Karena sistem keamanan Patrick masih dinonaktifkan. Ia pun menekan cap dari belakang sehingga habis sudahlah kawan-kawan Jas, dan hanya menyisakan dia sendiri saja. Malamnya, Jas mengadakan makan malam terakhir bersama Iris, sebelum sebentar lagi dijemput oleh para petugas dari perusahaan robot, di mana Patrick sendiri terlihatnya sibuk dengan tugasnya, yaitu memasak makanan, termasuk membuka tutup botol wine dengan sebuah alat pembuka tutup botol otomatis. Goody, Joyce punk kepada Iris tentang nasib hidupnya yang miris. Tinggal di apartemen kecil, dengan kondisi keuangan yang pas-pasan, tanpa punya banyak teman. Ia merasa dirinya pantas mendapatkan kebahagiaan, pantas mendapatkan uang, pantas mendapatkan hidup yang lebih baik, yang pada akhirnya, Jas pun tidak merasa bersalah atas kematian semua sahabatnya. Kesal dengan perkataan Iris yang sepenuhnya benar, Jas pun menurunkan tingkat kecerdasannya sampai 0%, yang membuat Iris tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Jas menyuruh Iris mengangkat satu tangannya untuk dibakar di atas api sebuah lilin. Setelah kulit sintetisnya habis terbakar, Jas pun menyuruh Iris untuk mengambil pistol dan menembak kepalanya sendiri. Dan inilah yang terjadi. Beberapa saat setelah dua petugas perusahaan robot datang, Jas pun mengaku bahwa Iris mengalami malfungsi, alias error, yang membuatnya menembak kepalanya sendiri. Di mana, kedua petugas ini pun menjelaskan bahwa semua unit robot yang mereka sewakan dilengkapi dengan kamera perekam yang memuat kejadian. Sehingga untuk membuktikan perkataan Jas, mereka akan langsung membawanya ke perusahaan untuk dilakukan pemeriksaan guna mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Luckily, tepat saat Iris sudah dimasukkan ke dalam mobil dan sedang dalam proses rebooting alias pemulihan sistem agar kembali normal. Petugas ini pun tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Patrick yang ditugaskan Jas untuk mencegah mereka pergi, di mana Patrick berhasil menembak salah satu petugas dan kehilangan petugas lain yang ngabur ke semak-semak. Tepat saat Patrick berhasil menemukan si petugas,
Iris pun datang. Setelah selesai dengan pemulihan sistemnya, ia berhasil mencegah Patrick melakukan pembunuhan, termasuk mengingatkannya dengan sosok Ellie, sahabat dekatnya, yang sudah mati. Yang pada akhirnya, Patrick yang kecewa dan patah hati pun mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menyetrum listrik dengan daya yang cukup besar. Selesai dengan Patrick, Iris pun mendatangi Jas yang sedang santai menunggu hasil pekerjaan, di mana mereka terlibat sedikit perdebatan yang diakhiri dengan perkelahian yang jika Jas menganggap sistem keamanan Iris masih dinonaktifkan, ia sudah salah besar. Karena dengan bantuan satu petugas yang masih hidup tadi, Iris kini sepenuhnya bisa mengendalikan tubuhnya sendiri dan langsung menancapkan alat pembuka otomatis pada kepala si Jas. Josh, entah apa yang akan Iris lakukan selanjutnya. Ia pun mandi dan melepaskan kulit sintetisnya yang rusak, hingga terlihat dengan jelas seperti apa tubuh dia yang sebenarnya. Karena Iris memiliki kesadaran sendiri, ia pun memiliki tujuan sendiri, yaitu ingin hidup bebas, layaknya seorang manusia. Don Tipatsot sedang berkendara dengan santai. Iris tak sengaja berpapasan dengan sosok robot pendamping yang wajahnya menyerupai dirinya, karena memang dibuat di pabrik yang sama, dan tamat ending yang cukup mengaikan. Perlu diketahui bahwa tujuan dibuatnya Iris dan robot-robot lain adalah untuk menjadi seorang pendamping, alias companion, mendampingi seperti bagaimana John ya, kalau bukan untuk memuaskan hawa nafsunya, apalagi atuh. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah mengikuti hawa nafsu akan melahirkan cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia akan melahirkan cinta kepada harta dan kedudukan. Cinta, harta, dan kedudukan akan melahirkan sikap menghalalkan segala yang diharamkan oleh Tuhan. Ingat, berteman dengan orang bodoh yang tidak mengikuti ajakan hawa nafsunya adalah lebih baik ketimbang berteman dengan orang alim, tapi selalu suka terhadap hawa nafsunya.